Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 2021020112, Prodi Hukum Tata Negara, kelas G, Fakultas Syariah. Di sini saya ingin membacakan sedikit catatan saya tentang sosiologi politik. Pertama, pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi mengamati suatu peristiwa di tengah masyarakat. Politik sesuatu cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Sosiologi politik suatu interaksi yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Menurut para ahli mengenai sosiologi politik, satu, ayah sosiologi yaitu Auguste Comte. Sosiologi itu mengamati teori lama yang merupakan cabang ilmu mengenai masyarakat, struktur sosial, pranata sosial atau perilaku masyarakat, dan proses interaksi masyarakat dan konflik masyarakat. Dan politik merupakan cabang ilmu modern di mana ilmu mengenai kekuasaan atau negara, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian alokasi. Sosiologi itu mengkaji tingkah laku masyarakat. Mengapa ilmu sosiologi penting dalam mempertahankan kekuasaan? Karena setiap hidup manusia tidak terlepas dari bagaimana cara seseorang memperoleh kekuasaan, pengakuan sosial, dan upaya untuk mempertahankan tersebut. Karena ilmu sosiologi politik adalah sesuatu cara kelompok atau individu untuk mencapai sesuatu kekuasaan dalam kurung mempengaruhi untuk mengikuti apa yang diomongi individu yang mempunyai kekuasaan, pasti memiliki konteks sosiologi karena mereka masih ada dalam lingkup sosial. Demikian dalam lingkup kekuasaan. Posisi kekuasaan dan negara dalam kaca sosiologis. Selama ini negara menganggap lekat dalam kekuasaan. Padahal secara sosiologi asal muasal kekuasaan masih berjalan dalam kekuasaan sosial. Penggunaan kekuasaan itu selalu konteks dalam lingkungannya, baik lingkungan sosial, lingkungan politik, dan lingkungan alamiah. 2. Leon de Guiche. Konsep yang lebih modern memandang sospol ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat. Ketiga, Ruff dan Althoff. Sosiologi adalah bidang subjek untuk mempelajari mata rantai politik di tengah masyarakat antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Dalam kurung, jembatan yang menyatu dalam dua ilmu yang berbeda. Konteks sosiologi politik itu bermakna sebagai ilmu tentang kekuasaan di tengah masyarakat. Pengertiannya, sosiologi itu bidang ilmu yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seseorang individu ingin mendapatkan kedudukan di partai politik. Individu ingin menggunakan taktik untuk mencapai kekuasaan tersebut. Posisi sosiologi politik. Masyarakat sering beranggapan negara adalah institusi, padahal asal muasal kekuasaan dapat berjalan dalam kegiatan interaksi sosial. Ciri sosiologi politik. 1. Empiris. Empiris artinya ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial.
2. Teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada di dalam sosiologi dan ilmu politik. 3. Logis. Ciri ini mengidentifikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. 4. Kumulatif. Artinya, terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik. Misalnya, hubungan antara teori satu dengan lainnya, atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. 5. Neonetis. Artinya, dalam pandangan ini, ilmu sosiologi politik tidak mempersoalkan baik dan buruk akan, tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Objek kajian sosiologi politik. 1. Fokus objek kajian sospol yaitu masyarakat, negara, kekuasaan. Masyarakat dalam ilmu sosial bisa dilihat dalam penjelasan sejumlah ahli, baik dari disiplin ilmu antropologi maupun sosiologi. Manusia hidup beriringan dengan kebudayaan. Dengan berkelompok, manusia berhasil membentuk satuan budaya yang kemudian mendapat sebutan masyarakat. Salah satu penjelasan antropologi Indonesia, Konjaningrat, dalam buku karya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi. Konjaningrat menyebut definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Demikian tulis Konjaningrat. 2. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya ini, negara juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, jika kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang yang menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Fokus perhatian. Hubungan masyarakat dengan lembaga politik, contohnya sosiologi politik, konflik, dan demokrasi. Partisipasi politik, komunikasi politik, dan hubungan masyarakat dengan lembaga politik dalam proses politik secara bersamaan. Contoh, civil society dan budaya politik. Catatan sosiologi pada tanggal 25 Februari 2022. Auguste Comte merupakan cabang ilmu masyarakat. Ilmu menurut Auguste Comte, sosiologi teori lama, ilmu politik teori modern. Mengapa ilmu sosiologi? Taktik suatu kelompok untuk mempengaruhi baik individu maupun kelompok lain. Secara sosiologis dapat dipahami bahwa asal muasal sosiologi menurut para ahli. Menurut Leon, memandang
Sosiologi sebagai kekuasaan tentang pemerintahan, otoritas, atau komando dalam masyarakat. Posisi kekuasaan dalam kacamata sosiologis, selama ini negara ini melihat institusi yang berkaitan dengan kekuasaan, padahal secara sosiologis dapat dipahami asal muasal kekuasaan berjalan dalam konteks sosiologi tidak menghendaki dinasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya ucapkan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.